Oke, hari ini kita mau tempur lagi nih bareng saudara. Dua brand yang katanya saudara lama ini kita adu lagi biar lebih asik ya. Di harga 4 jutaan. Ini sama-sama tipe terbaru teman-teman. Dan ini sama-sama masih mengusung jaringan 4G. Belum jaringan 5G. Dan kebetulan untuk V23 ini sudah ada seri 5G-nya. Dan baru launching kemarin dan besok perseling ya. Jadi buat teman-teman yang sudah PO, selamat menikmati V23 5G. Jaringannya keren banget lah, HP-nya cakep banget. Oke, tapi kita tidak bahas untuk yang 5G. Hari ini kita bahas yang Oppo A95 dan V23e. Oke, mantap banget ya. Yang pertama kita lihat dari bagian packaging-nya. Dashboard-nya, ini saya lebih dominan suka ke Vivo V23e ya. Karena di sini jauh lebih panjang ukurannya. Wah, nih, dan ini pendek. Kalau untuk tebalnya tebal punya Oppo ya. Namun untuk pesan pertama saya megang dari dashboardnya ini udah kerasa banget kalau ini tuh HP mahal. Nih, ini keras banget nih dipencet. Kalau ini empuk banget ya teman-teman ya. Nah gitu. Jadi kesan pertama first impression saya lebih suka ke V23e. Nah untuk RAM-nya di sini yang diusung yaitu sama-sama 8/128 GB dan kedua ponsel ini juga sudah support extended RAM. Yang Vivo V23e ini sudah support extended RAM 4 GB, sedangkan di A95 ini support 5 GB. Jadi total 12 GB untuk V23e dan 13 GB untuk Oppo A95. Lebih menang Oppo 1 GB ya untuk extended RAM-nya. Oke, lanjut kita akan bahas spesifikasi lainnya kayak apa. Yang pertama kita kalau beli handphone itu pasti yang kita lihat dan ditunjukkan oleh penjualnya itu adalah bagian desainnya. Yups, desainnya sama-sama cakep, cuman ternyata kalau kita bandingkan dari ketebalan dan juga beratnya ini berbeda. Untuk Oppo A95 ini mengusung berat 175 gram dan ketebalannya hanya 8 mm saja. Sedangkan di Vivo V23 ini V23e ya, ini mengusung berat 172 gram dan ketebalannya hanya 7,4 mm. Wow, jadi lebih tipis. Ini dia contohnya. Untuk V23e ini jauh lebih tipis dibandingkan dengan Oppo A95. Tipis, elegan, dan bodinya juga cukup oke. Oke, lanjut. Setelah kita bahas dari bagian Oke, lanjut setelah kita bahas dari bagian dimensi dan ketebalan, juga beratnya, kita lanjut ke bagian layarnya. Untuk layar diusung untuk Vivo V23 yang 4G ini menggunakan ukuran layar 6,44 inci, sedangkan untuk Oppo A95 itu menggunakan ukuran layar 6,43 inci, hanya selisih 1 inci. Dan untuk panel yang digunakan sama-sama mengusung layar jenis AMOLED. Wah, sama-sama cakep ya, sama-sama tajam dan sama-sama cerah banget, terutama untuk nonton video-video yang memang kontrasnya warna-warna gelap ataupun warna-warna yang benar tajam. Itu layar AMOLED sangat nyaman jika digunakan. Yuk, selain layar AMOLED juga di sini mengusung resolusi 1080 2400 pixel. Kedua smartphone ini sama-sama mengusung dari resolusi tersebut karena kedua ini sudah mengusung Full HD+. Resolusinya Full HD+, bukan HD+ ya. Dengan harga 4 jutaan, kalau masih HD+ itu kebangetan banget. Terus dari bagian versi Androidnya lebih terbaru mana? Yuk kita gali dulu dari Oppo A95. Oppo A95 mengusung versi Android 11 yang terbaru dengan ColorOS 11.1. Sedangkan di Vivo V23e ini juga mengusung versi Android 11 dengan Phantom OS 12. Wow. Jadi kalau kita bahas sebenarnya undi-undi ya, nggak begitu banyak. Perbedaannya hanya sedikit-sedikit, sedangkan di kayak contohnya ukuran layarnya ya hanya selisih 1 inch, terus beratnya cuma selisih berapa gram tadi ya, 3 gram. Terus untuk ketebalannya, kalau ketebalannya cukup agak jauh lebih tipis di Vivo V23e 4G. Terus kita lanjut untuk prosesor yang diusung dari smartphone ini.
cukup bersaing di kelas harga 4 jutaan. Karena di Oppo A95 ini mengusung prosesor dari Qualcomm yaitu Snapdragon 662 yang dirasa oleh para konsumen hari ini tuh sangat canggung banget di harga 4 jutaan masih menggunakan Snapdragon 662. Sedangkan prosesor ini sudah sering banget digunakan di harga HP 2 jutaan. Kayak Oppo A5 2020 kayaknya dulu udah pakai 662 ya. A92 juga pakai ya. A9 Oppo A9 2020 juga pakai. Jadi HP ini sangat canggih banget prosesornya. Kalau di V23e ini mengusung dari prosesor MediaTek yaitu Helio G96. Yang ini merupakan prosesor terbaru dari MediaTek yang memberikan kesan AI terbaru. Wah, banyak fitur yang ditampilkan dan juga performa yang cukup kencang. Kalau saya suruh milih 662 atau G96, saya cenderung milih V23e. Karena saya rasa performa dari G96 cukup mumpuni banget buat temenin aktivitas saya, terutama buat aktivitas berat gaming ataupun buat performance main games ya. Oke, kita lanjut. Untuk kapasitas baterai dari kedua smartphone ini ada perbedaan guys. Jadi Oppo A95 mengusung kapasitas baterai sebesar 5000 mAh dengan pengisian cepat 33 watt. Sedangkan di Vivo V23e 4G ini mengusung kapasitas baterai sebesar 4050 mAh dengan pengisian cepat 44 watt. Jadi kedua smartphone ini memiliki keunggulan masing-masing ya. Kalau di Oppo A95 ini lebih pada kapasitas baterainya, dan pada Vivo-nya sendiri yaitu mengandalkan dari pengisian cepatnya. Namun kapasitas baterainya di sini tidak diperhatikan. Nah, mengusung 44 watt jauh lebih kecil ketika kapasitas baterainya lebih kecil. Kalau kapasitas baterainya 5000 mAh mungkin juga akan lebih kecil untuk pengisian baterainya. Diturunkan oleh Vivo ya biar ya mengurangi harga operasional. Terakhir kita akan bahas pada bagian kamera yang diusung. Untuk di Oppo A95 sendiri mengusung triple kamera dan Vivo-nya sendiri juga mengusung triple kamera. Namun di sini ada perbedaan di bagian resolusi yang diusung dari kedua ponsel ini. Oppo A95 mengusung resolusi kamera utama 48 megapiksel plus 8 megapiksel ultrawide dan 2 megapiksel sebagai depth sensor. Sedangkan di Vivo sendiri mengusung resolusi kamera utama 48 megapiksel, 8 megapiksel ultrawide dan 2 megapiksel sebagai kamera super makro. Khas banget di Vivo kalau buat kamera terakhir pasti dikasih super makro. Jadi buat teman-teman yang suka foto dokumen-dokumen gitu bisa pakai Vivo V23e. Ini mantap karena dengan jarak yang begitu pendek dengan teksnya itu hasilnya masih tetap detail ya. Terus untuk harganya bagaimana? Murah mana? Mahal mana? Yang pertama kita bahas dari Oppo A95, yaitu dibanderol dengan harga Rp3.999.000, katakanlah 4 juta kurang Rp1.000. Sedangkan di Vivo V23e ini dibanderol dengan harga Rp4.099.000. Jadi selisih Rp100.000. Kalau harga awal sebelum cashback handphone ini masih dibanderol di angka Rp4.400.000. Sedangkan sekarang lagi ada cashback Rp300.000 dipromokan sampai tanggal 31 yang kemungkinan juga nanti di tanggal selanjutnya atau bulan Februari masih bisa dapetin itu promo cashback mungkin ya, kemungkinan loh ya, ini belum bisa saya pastikan. Tapi harga SRP-nya yang asli itu Vivo-nya Rp4.400.000, sedangkan sekarang kalian bisa dapetin di harga Rp4.100.000, lebih terjangkau Rp300.000. Oke, mungkin kalau rekomendasi mana? Saya lebih suka ke Vivo V23e ini karena mesinnya cukup tinggi, resolusi kameranya cukup cakep. Oke, ngomongin kamera, resolusi kamera depan belum saya sebut tadi ya. Untuk kamera depan dari Vivo V23e ini mengusung resolusi 50 megapiksel, sedangkan di Oppo A95 ini masih di angka 16 megapiksel. Jadi jauh banget. Pilih mana, bagus mana gitu kan. Nah, kalau perbandingan sendiri memang poin-poin pentingnya lebih banyak dimenangkan oleh Vivo V23e ini. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.